Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Investor. Perkenalkan, saya Gi Muhammad Kurnianto selaku Direktur dari PT GI Cahaya Pratama dan rekan saya. Saya Endana Safitri selaku Manajer Operasional PT GI Cahaya Pratama. Pada presentasi sebelumnya, kami telah menjelaskan 4 tahapan dari 13 tahapan proyek pembuatan kursi depan R3. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan 5 dari 13 tahapan proyek. Di antaranya yaitu, yang pertama ada Multi Product Process Chart atau MPPC, yang kedua ada struktur organisasi, job description, AKTK, dan K3, yang ketiga ada analisis kebutuhan luas santai, yang keempat ada Activity Relationship Chart, dan yang terakhir ada Activity Relationship Diagram. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan sebagai berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke tahapan proyek yang kelima, yaitu Multi Product Process Chart atau MPPC. Multi Product Process Chart atau MPPC adalah sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk dengan banyak jenis atau produk dengan banyak part. MPPC menggunakan layout by product, karena dengan layout by product tidak akan adanya backtracking. Karena backtracking terjadi akibat fasilitas produksi tidak ditempatkan sesuai dengan urutan proses. Ya, di sini kita bisa melihat di layar kita di MPPC ini, yang pertama itu ada table rough lumber, yang kedua ada fabrikasi, selanjutnya ada sub assembly 1, yang bawahnya lagi ada sub assembly 2, dan yang terakhir ada main assembly di bareng, dan selanjutnya ada ringkasan. Tahapan proyek selanjutnya yaitu tahapan proyek ke-6, yaitu struktur organisasi, job description, AKTK, dan keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT GI Cahaya Pratama yang telah kami rancang. Menggunakan metode lini dan staf. Di struktur organisasi yang telah kami rancang, di sini ada direktur, sekretaris, tim penelitian dan pengembangan, kepala divisi, kepala departemen, supervisor, foreman, group leader, dan operator. Selanjutnya adalah job description. Job description adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai suatu pekerjaan atau jabatan yang dirumuskan dalam bentuk tertulis. Berikut ini merupakan job description yang telah kami rancang. Di sini terdapat nama jabatan, kode jabatan, divisi, dan departemen. Dan di tabel sini ada nomor jabatan, fungsi jabatan, persyaratan jabatan. Nah, di fungsi jabatan ini ada berisi tugas, kemudian wewenang, dan tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada persyaratan jabatan dari jabatan yang dituju. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja adalah tahap menentukan kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dan menempatkan orang yang pas dalam posisi yang dibutuhkan di jabatan tersebut. Berikut merupakan analisis kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan kami. Di sini ada, di tabel ini ada nomor, kode jabatan, nama jabatan, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan total. Tenaga kerja langsung itu yang berhubungan langsung dalam produksi seperti operator. Kalau yang tidak langsung yaitu tidak bekerja langsung, hanya bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaan seperti direktur. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan mencapai tujuan, yaitu produktivitas setinggi-tingginya. Berikut ini adalah tabel K3 dari PT GI Cahaya Pratama. Di sini ada nama-nama APD-nya, kemudian di sini ada nama mesin, kemudian dari nama mesin ini APD apa saja yang cocok, kemudian di checklist.
Selanjutnya di sini ada simbol-simbol rambu selatan dan keselamatan kerja. Di sini ada rambu berwarna merah. Di sini ada rambu berwarna kuning, warna biru, kemudian warna hijau. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proyek yang ketujuh, yaitu AKLL atau analisis kebutuhan luas lantai. AKLL atau analisis kebutuhan luas lantai adalah suatu tahapan dalam perencanaan tata letak yang bertujuan untuk melakukan perhitungan akan kebutuhan ruangan, baik luas ruangan maupun volumenya, sehingga didapatkan kesimpulan luas area yang dibutuhkan. Di sini kita lihat di sheet yang pertama itu ada LLP atau luas lantai produksi. Di sini kami mendapati totalnya itu adalah untuk luas lantai produksi 1031,04 meter persegi. Untuk sheet selanjutnya luas lantai bahan baku utama didapatkan total space with rackingnya itu adalah 240 meter persegi. Lalu di sheet 3 luas lantai bahan baku penolong didapatkan total luasnya itu adalah 19.440 meter persegi. Lalu selanjutnya ada luas lantai warehouse didapatkan total luasnya itu 486 meter persegi. Lalu di luas lantai pelayanan produksi kita dapat lihat di sini masing-masing totalnya. Lalu selanjutnya masuk ke ringkasan yang didapatkan total kumulatif keseluruhan luas lantai yaitu 6.842,099 meter persegi. Selanjutnya tahapan proyek ke-8 yaitu Activity Relationship Chart atau ARC adalah aktivitas atau kegiatan antara setiap bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Di sini ada ARC dari perusahaan kami, yang telah kami rancang. Di sini ada ARC dari pabrik dan di sini ada ARC dari office atau kantor. Nah, di sini ada derajat kedekatan dengan kode A itu artinya keterangan yang mutlak, E itu sangat penting, I penting, O biasa, U tidak penting, X tidak diinginkan beserta warnanya di sini. Dan di sini ada alasan kedekatan 25 positif dan 25 negatif. Dan kemudian di sini ada ringkasan dari ARC pabrik dan sama untuk di kantor sama seperti di pabrik. Selanjutnya kita masuk ke tahapan proyek yang 9 yaitu Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram adalah kegiatan diagram balok yang menunjukkan kedekatan dan keterkaitan kegiatan sebagai suatu model kegiatan tunggal. Di sini kita dapat lihat isinya itu ada departemennya, fasilitas, luas lantai, lalu ada departemen relationship, ada derajat kedekatan, lalu dapatkan jumlahnya, ada TCR, dan yang terakhir ada price rating. Setelah kita mendapatkan price rating, lalu kita melangkah ke tahapan menentukan core lab. Setelah mendapatkan semua placement dari core lab itu, kita mendapatkan layout dari pabrik dan dari office. Berikut adalah layoutnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.